Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Raditya Susanta, NIM 203253. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak dosen dan rekan-rekan teman-teman semua. Izin saya melaporkan tugas laporan mata kuliah e-commerce kelas CA 193 dengan judul website e-commerce Kopi Dewata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang saya mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Satu latar belakang. Teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Latar belakang teknologi berasal dari sejarah manusia yang terus berinovasi dan mencari cara untuk memudahkan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, manusia pertama kali membuat perkakas batu pada zaman prasejarah untuk bantu memudahkan tugas-tugas sehari-hari seperti memotong kayu atau mengebor lubang pada batu. Ini teknologi terus berkembang dengan cepat dan menjadi semakin penting dalam kehidupan manusia, sehingga terus memberikan solusi baru bagi tantangan dunia, seperti energi terbarukan, perubahan iklim, kesehatan, dan transportasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan dan mengembangkan teknologi agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan bumi. Penerapan website e-commerce Dewata akan optimal apabila dibantu dengan teknologi. Sebab dengan bantuan teknologi, maka website tersebut akan meningkatkan pengetahuan yang mendalam tentang pembeli, meningkatkan akses bagi pembeli, menciptakan interaksi dengan pelanggan yang lebih efektif, dan integrasi melalui seluruh saluran atau channels, serta fungsi-fungsi internal atau back office perusahaan. Tanpa teknologi yang tepat, solusi website ini tidak akan optimal. Di luar itu, pembeli dapat berinteraksi dengan petani kopi yang mengolah atau memproses kopi tersebut. Website e-commerce Kopi Dewata Indonesia adalah sebuah wadah bagi petani kopi di Bali maupun Indonesia agar dapat mempromosikan hasil tani, yaitu kopi, ke pasar lokal maupun internasional. Sebagai sebuah website e-commerce, website penjualan Kopi Dewata Indonesia tentu didasarkan pada beberapa teori dan prinsip penting dalam pengembangan dan operasionalnya. Berikut adalah beberapa teori penting berdasarkan website e-commerce Kopi Dewata Indonesia. Yang pertama, teori e-commerce. Teori ini mengacu pada prinsip dan metode yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan mempromosikan toko online. Konsep dasar e-commerce adalah untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan produk melalui internet. Yang kedua, teori usability. Teori ini berkaitan dengan bagaimana website dapat dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Website e-commerce Kopi Dewata Indonesia harus dirancang sedemikian rupa agar mudah dinavigasi. Informasi produk mudah ditemukan, proses pembelian yang sederhana dan mudah, serta dapat menawarkan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pengguna. Yang ketiga ada teori desain visual. Teori ini berkaitan dengan bagaimana desain visual dan estetika website dapat mempengaruhi persepsi pengguna tentang merek dan produk yang dijual. Website e-commerce Kopi Dewata Indonesia harus memiliki desain visual yang menarik, profesional, dan promosikan produk yang dijual. Yang keempat adalah teori konversi. Teori ini berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan konversi pengunjung menjadi pembeli. Pada website e-commerce, konversi dapat diingatkan dengan memperbaiki kualitas informasi produk, harga yang kompetitif, proses pembelian yang mudah dan cepat, serta meningkatkan kepercayaan pengguna dan merek dan produk yang dijual. Yang kelima, teori marketing. Teori ini berkaitan dengan bagaimana pengembangan strategis pemasaran dan promosi untuk menarik calon pembeli. Website e-commerce Kopi Dewata Indonesia dapat memanfaatkan berbagai teknik pemasaran secara SEO atau Search Engine Optimization atau PPC atau pay per click, advertising, social media marketing, dan email marketing untuk menjangkau calon pembeli. Yang terakhir adalah teori logistik. Teori ini berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan rantai pasar produk untuk memastikan produk tepat waktu sampai ke tangan pelanggan. Website e-commerce Kopi Dewata Indonesia harus memiliki sistem logistik yang efisien dan efektif untuk memastikan produk yang dijual dapat dikirim dengan cepat dan akurat. Dengan memahami dan mengimplementasikan teori-teori di atas, website e-commerce Kopi Dewata Indonesia dapat menjadi toko online yang sukses dan mampu meningkatkan penjualan produk Kopi Dewata secara signifikan
dapat menjadi sebuah platform yang efektif untuk memperkenalkan dan menjual produk kopi Dewata Indonesia ke seluruh dunia. Dengan adanya website e-commerce ini diharapkan dapat membantu memperluas pasar bagi produk kopi Dewata Indonesia dan meningkatkan pendapatan bagi para petani kopi dan pengrajin kopi di Indonesia. Selain itu, diharapkan website e-commerce kopi Dewata Indonesia dapat memberikan pengalaman belanja online yang mudah, aman, menyenangkan bagi para pengguna. Dengan demikian, para pelanggan akan semakin percaya dan loyal terhadap merek dan produk kopi Dewata Indonesia. Website Kopi Dewata Indonesia dapat menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kopi Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keunggulan kopi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap kopi Indonesia dan membantu meningkatkan nilai ekonomi dari kopi Dewata Indonesia. Terakhir, diharapkan website e-commerce kopi Dewata Indonesia dapat terus berkembang dan terus memperbaiki kualitas layanan dan produknya, sehingga mampu bersaing dengan e-commerce kopi lainnya dan menjadi pimpinan di industri Indonesia yang teknologi informasi yang sangat pesat, informasi mampu mengintegrasikan menjual produk atau barang secara online, di mana itu dapat diakses semua orang. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah konsumen untuk menemukan atau mengakses sesuai pilihan setiap produk atau barang yang tanaman. Petani kopi Indonesia Dewata merupakan kopi khas batik ditanam langsung oleh petani lokal Bali dengan rasa yang khas kopi Dewata di luar Bali di luar negeri. Pesatnya industri kopi sini permintaan kopi semakin meningkat sehingga banyak calon atau tengkulak yang menyimpan kopinya dan menjual dengan harga mahal atau tinggi. Hal ini menjadi latar belakang untuk membuat suatu layanan sistem penjualan berbasis online yang dapat menekan harga kopi tersebut dan mengenalkan pembeli atau customer ke penjual atau petani kopi secara langsung. Yang ketiga, 1-3 maksud dan tujuan. Tujuan pada makalah ini adalah untuk membuat website penjualan kopi di Dewata Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mencari informasi perkembangan kopi dan pembelian kopi di berbagai daerah Bali atau Indonesia. Yang kedua, tepat sasaran pembelian langsung ke petani kopi demi memajukan pertanian kopi di Bali ataupun Indonesia. Yang ketiga, mempermudah belanja biji kopi langsung dan membuka lapangan pekerja baru untuk coffee shop. Yang itu ada selanjutnya 1-4 batasan masalah. Penyelesaian tugas ini memiliki batasan-batasan masalah yang dibuat tanpa maksud menghilangkan maksud dan tujuan awal pembuatnya. Batasan-batasan masalah tersebut adalah ulasan mengenai website e-commerce kopi Dewata Indonesia meliputi aktivitas pemesanan produk dari pelanggan dan pelanggan mengorder total harga produk. Yang kelima, 1-5 metodologi penulisan. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, penulis melakukan metode waterfall yang diliputi pertama sistem engineering. Proses membandingkan sistem lama yang sedang berjalan dan studi kelayakan dalam sistem yang baru didasarkan pada aspek business atau performance informasi economic control efficiency service. Yang kedua ada analisis perolehan kebutuhan pengguna sistem dari luar serta pilihan solusi jenis sistem informasi yang akan dikembangkan pada perusahaan. Yang ketiga ada desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan pada tahap sistem engineering dan analisis menjadi representasi ke dalam bentuk software. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Yang keempat, coding dan testing. Desain ini dapat dibuat harus diubah dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain. Proses coding ini harus dapat dilakukan testing untuk menguji kesalahan-kesalahan program maupun fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Yang kelima, implementasi. Setelah semua fungsi-fungsi yang ada di dalam software diuji coba
software bebas dari kesalahan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah sistem baru akan diinstal dan dijalankan di perusahaan dengan mengoperasikan yang dilakukan oleh user. Proses ini dinamakan implementasi. Yang keenam ada pemeliharaan. Pemeliharaan suatu software sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan. Karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu, dan kebutuhan perusahaan akan terus bertambah juga perkembangannya. Perusahaan menurut software harus juga berkembang, seperti ketika ada pergantian sistem operasi dan perangkat lainnya. Untuk memperjelas gambaran terhadap keseluruhan laporan ini, dan lebih mempermudah pembahasan, maka gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan laporan ini sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah landasan teori, yaitu berisi pembahasan mengenai teknis pengerjaan proyek yang dikerjakan. Bab ketiga adalah analisis dan perancangan. Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Perancangan sistem menghasilkan beberapa bentuk diagram, antara lain flowchart diagram, ERD, dan DFD. Bab keempat, implementasi dan uji coba. Bab ini membahas implementasi aplikasi yang sudah dibuat dan kemudian dilakukan uji coba kepada salah satu user. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat dari seluruh rangkaian tahapan penelitian dan saran yang diharapkan dapat berguna dalam pengembangan makalah selanjutnya. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah pembelian atau penjual berinteraksi melalui sistem situs web atau aplikasi, di mana pembeli dapat memilih dan memesan produk atau layanan, melakukan pembayaran secara online, dan mengatur pengiriman produk. E-commerce dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti situs web, toko online, aplikasi mobile, marketplace, dan media sosial. Yang kedua, Kopi Dewata Indonesia. Kopi Dewata Indonesia atau KODIN adalah perusahaan yang menjual kopi asli dari Bali atau pelosok seluruh Indonesia. KODIN terdiri dari 3 skema bisnis, yaitu menjual green beans atau teman bahan, roast beans atau olahan, dan ground beans atau sajian. Yang kelima ada Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja atau framework front-end untuk mengembangkan tampilan website atau aplikasi web yang responsif. Bootstrap dikembangkan oleh Twitter dan dirilis sebagai proyek open source pada tahun 2011. XAMPP adalah singkatan dari cross-platform APIs, MySQL, PHP, dan XAMPP adalah aplikasi server web open source yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan situs web dan aplikasi web ini di komputer lokal. Yang kelima ada Draw.io. Draw.io adalah aplikasi diagram online gratis dan open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis diagram seperti diagram alir, diagram organisasi, diagram UML, dan lain-lain. Kita masuk ke bab 3, yaitu analisis dan perancangan. Yang pertama, 3.1 analisis kebutuhan pengguna atau user requirement. Yang pertama ada pembeli. Di pembeli, di deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi dapat melakukan pendaftaran akun, melakukan login, masukkan keranjang, melakukan pemesanan produk, melakukan transaksi, dan yang terakhir melakukan detail pemesanan. Sedangkan sistem melakukan penyimpanan data user, penyimpanan data produk, penyimpanan data keranjang, menyimpan data pesanan, menyimpan data transaksi, menyimpan data detail pesanan. Yang ketiga ada admin, yaitu sebagai validasi data pembeli dan penjual, validasi data produk, data keranjang, data pesanan, data transaksi, data detail pesanan. Yang kedua, 3.2 analisis kebutuhan perangkat lunak dan keras. Dibutuhkan perangkat keras, yaitu 1 unit PC yang terdiri dari hard disk 100 GB, RAM 2 GB, VGA 1 GB, prosesor 2 core. Yang kedua ada jaringan internet, yaitu terdiri dari perangkat lunak. Perangkat lunak terdiri dari sistem operasi, yaitu Windows. Yang kedua, aplikasi browser. Yang ketiga ada aplikasi exam. Yang keempat ada aplikasi text editor.
kita masuk ke poin 3.3, analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini pembeli dideskripsikan kebutuhan sistemnya dapat mengakses menu login, menu pendaftaran, menu keranjang, menu pesanan, menu transaksi, menu detail pesanan. Dan admin kebutuhan sistemnya itu menu user, update status data pembelian dan penjualan, menu produk, menu pesanan, menu transaksi, menu detail pesanan. Yang keempat, 3.4 analisis business table. Yang pertama kinerja. Sistem yang sedang berjalan. Pada sistem yang sedang berjalan, pada penilaian masih dilakukan menggunakan metode perhitungan yang sudah diatur pada peraturan pelaksanaan pengolahan kopi. Ini teknologi yang dilakukan oleh kelompok tani dan belum terbagi menjadi 4 jenis pengolahan kopi. Media yang digunakan untuk perhitungan penilaian masih menggunakan aplikasi Microsoft, sehingga data belum terintegrasi pada aplikasi dan rentan hilang dan terjadi error atau kehilangan data karena faktor lainnya. Data penilaian dapat dikerjakan dengan metode offline dengan menggunakan perangkat keras masing-masing pengguna. Nah, sistem yang diusulkan metode penilaian autentik, di mana dalam penilaian autentik tersebut dinilai berdasarkan pengolahan, yaitu pengolahan natural, semi wash, full wash, dan honey, di mana dari masing-masing jenis pengolahan akan terkait dengan satu sama lainnya dengan menggunakan teknik penilaian yang berbeda. Pada sistem yang diusulkan ini, penilaian sudah digunakan aplikasi berbasis web, sehingga data yang terisi sudah terintegrasi. Melalui aplikasi tersebut, penilaian dilakukan dengan metode online, di mana perangkat keras pengguna harus terhubung melalui jaringan internet, sehingga data langsung tersimpan dan tersimpan pada database aplikasi penilaian. Yang kedua adalah informasi. Sistem yang sedang berjalan, yaitu informasi pada sistem yang sedang berjalan masih belum terintegrasi dan disimpan pada perangkat keras masing-masing pengguna, sehingga jika petani kopi selaku pengolah kopi ingin memantau jumlah produk dan harus mengumpulkan data tersebut terlebih dahulu pada suatu media penyimpanan bersama. Untuk pengolahan kopi secara keseluruhan juga dilakukan dengan cara penggabungan terlebih dahulu oleh petani kopi, sehingga memerlukan waktu dan proses yang panjang. Sistem yang diusulkan dari informasi yaitu data pengolahan kopi yang telah tersimpan dapat diolah menjadi informasi dan pengetahuan melalui dan akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh petani kopi sudah mohon maaf ada kesalahan teknis. Kita lanjut dari adapun kekurangan dari sistem yang diusulkan ini untuk akses informasi bergantung pada jaringan internet dan dukungan operasional. Perangkat keras yang memadai untuk menampilkan datanya, sehingga jika jaringan internet dan perangkat keras tersebut sedang mengalami gangguan, maka tidak dapat diakses. Yang selanjutnya ada ekonomis. Nilai ekonomis pada sistem yang telah berjalan dinilai tidak membutuhkan biaya dan penyewaan jaringan internet dan biaya perawatan perangkat keras pendukungnya. Akan tetapi pengguna dapat mengirim data tersebut melalui media perangkat keras lainnya yang bernama flash disk atau media lainnya. Pada sistem yang diusulkan, pengguna aplikasi harus menyewa jaringan internet untuk media pengiriman data dan biaya perawatan untuk perangkat kerasnya dan pendukung lainnya, sehingga akan menimbulkan beban biaya tambahan untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Kontrol data dan informasi yang dilakukan untuk masih menggunakan cara konvensional, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menggabung data dan informasinya. Selain itu, resiko terkait keamanan data yang akan
yang akan terjadi berupa kerusakan atau kehilangan data tersebut baik dari faktor human error maupun faktor teknis lainnya. Untuk kontrol data dan informasi sudah terintegrasi pada para pengambil keputusan dengan segera memperoleh data dan informasi yang diinginkan terkait informasi penilaian capaian akademik. Akan tetapi faktor keamanan data pada server juga harus dipertimbangkan dan dibuatkan perencanaan oleh pihak manajemen sekolah agar data tersebut tidak hilang atau rusak akibat faktor human error maupun faktor teknis lainnya. Efisiensi. Pada saat ini proses penjualan produk kopi Indonesia masih membutuhkan waktu pemasaran yang relatif lebih lama dikarenakan untuk proses pemasaran kopi dilakukan dengan cara mulut ke mulut secara manual dan menanyakan informasi mengenai kopi harus didapatkan oleh para ahli di bidang kopi. Melalui sistem yang diusulkan, maka user dapat memperoleh informasi mengenai kopi yang dibutuhkan dalam satu media aplikasi sehingga tidak dapat membutuhkan waktu dan proses yang relatif lebih lama tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan pengumpulan data sudah tersimpan pada satu database dan pengolahan data dan informasi sudah dilakukan melalui aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan dapat diberikan pada sistem yang sedang berjalan sudah menggunakan teknologi informasi dan media pengisian dan pengolahan datanya akan dapat memerlukan respon time yang relatif cukup lama dan pihak user dalam mencari informasi terkait produk secara manual pada petani atau masyarakat sekitar. Melalui sistem yang diusulkan, maka respon time yang dibutuhkan untuk informasi produk kopi tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memperoleh user aplikasi lainnya juga untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kita masuk ke bagian 3.5 itu flowchart. Di sini saya menggambar flowchart seperti ini. Yang pertama ada pembeli, kita masuk ke start, pembeli melakukan login dengan username dan password, kemudian sistem mengecek data login user, yaitu admin memberikan data user, kemudian masuk ke tahap ada atau tidaknya dari data user itu, kemudian kembali pada pembeli, jika tidak ada, maka pembeli harus mendaftarkan email dan password tersebut, akan diproses kembali ke sistem dan akan dicek kembali. Jika ada, maka sistem akan melanjutkan kepada pembeli, yaitu pembeli dapat memilih produk, yaitu sistem akan menyimpan keranjang yang dipilih oleh pembeli. Selanjutnya nanti sistem akan mengecek produk tersedia atau tidak dan admin akan memberikan data produk tersebut. Selanjutnya jika sudah masuk ke keranjang, sistem akan memberi pada pembeli, yaitu keranjang. Setelah itu lanjut ke proses pembayaran. Setelah itu pembeli melakukan data pembayaran, sistem selanjutnya memproses check out atau pembayaran, admin mengecek data transaksi. Selanjutnya pembeli akan dikirimkan invoice untuk invoice pembayaran. Selanjutnya sistem melakukan validasi pembayaran tersebut. Setelah itu sistem akan melakukan proses data pembeli dan pembeli akan menerima status pengiriman dan detail pesanan dan selesai. Kita masuk ke data selanjutnya, ke poin selanjutnya itu DFD, data flow diagram. Di sini ada DFD level 0, yaitu sistem website e-commerce kopi Dewata Indonesia. Di sini pembeli melakukan data login dan hasil outputnya yaitu info login. Yang kedua ada data pendaftaran, hasil outputnya info pendaftaran, data keranjang, hasil outputnya
info keranjang, data pesanan hasil outputnya info pesanan, data transaksi outputnya info transaksi, sama data detail pesanan hasil outputnya info detail pesanan. Maksudnya ada admin inputnya yaitu data user, hasil outputnya info user. Setelah itu yang kedua ada data produk, hasil outputnya info produk. Yang ketiga ada data keranjang, hasil outputnya info keranjang. Yang keempat ada data pesanan, hasil outputnya info pesanan. Yang kelima ada data transaksi, hasil outputnya info transaksi. Yang keenam ada data detail pesanan, hasil outputnya info detail pesanan. Selanjutnya ada ARD. Di sini saya buat RD seperti ini, yaitu ada user. User di sini dapat terdapat ada nama, level, ID user, username, password. Dan melakukan login. Di login terdapat ada user dan password. Admin dapat menambah ada kategori yaitu ID kategori atau nama kategori, nama kategori. Yang kedua dapat melihat produk. Di sini ada kode pembelian, ID kategori, nama produk, deskripsi produk, harga, berat, proses. Yang kelima di sini ada mencari men-search produk, yaitu ada ID order, kode produk, dan quantity atau jumlah. Di sini melakukan order. Akan order itu terdiri dari ID order, kode, alamat, kode pos, nama, negara, ID pelanggan, kontak. Selanjutnya ada transaksi, terdiri dari ID transaksi, status transaksi, tipe transaksi, tanggal transaksi, dan perizinan. Yang terakhir ada order details, itu terdiri dari kode produk, ID order detail, ID order, quantity, itu jumlah, harga, dan total. Selanjutnya ini ada beberapa daftar pustaka, yaitu yang pertama ada dari Andi 2004, aplikasi PHP dan MySQL untuk membuat website interaktif. Yang kedua ada Artini 2006, analisis dengan diagram aliran dua data atau DFD. Yang ketiga ada dari Ida Yugi, Prima Santi 27, itu dari Empri Relationship Diagram ERD-nya. Yang keempat ada Kurniawan Rilianto 2008, bangun situs dengan PHP untuk orang awam. Yang kelima Marlisa 2008, pengantar flowchart diagram alur data. Yang keenam ada Suli Suruh 2009, kopi di Indonesia. 7 dari Wahana, total 5 hari buat website interaksi dengan Makromedia Dreamweaver. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya atau kekurangan saya atau gangguan yang terjadi selama saya presentasi. Saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan dan mohon maafkan. Sekian, terima kasih.